Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yang Cipta Rasa, sahabat. Malam ini ada kisah nyata misteri yang akan diceritakan langsung oleh narasumber, salah satu anggota Mapala UPI, waktu mendaki dan camping di Gunung Bukit Tunggul, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Selamat malam, saya Leli Mulyatika, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman mistis yang pernah saya alami ketika masih aktif di organisasi pecinta alam kampus sekitar 1 tahun yang lalu. Saat itu, organisasi pecinta alam mengadakan sebuah kegiatan pengrekrutan atau penerimaan anggota baru yang dilaksanakan di lapangan selama 7 hari 7 malam berturut-turut dengan rute gunung dan hutan, dan diikuti oleh 20 orang mahasiswa baru dan didampingi oleh sekitar 30 orang senior dari mahasiswa lama. Kejadian yang bisa dibilang mistis ini bermula ketika kita mulai memasuki hutan belantara yang jauh dari pemukiman warga. Dan saat itu kami rasa hanya ada kami di hutan tersebut karena kami tidak melihat satu orang warga pun yang ada di sana. Di hari pertama, salah satu mahasiswa baru yang sedang kami ospek ini terlihat ganjil. Dirinya merasakan ada yang mengikuti setiap kali hari mulai gelap. Dan kondisi ini terus terjadi ketika hari mulai gelap tiap harinya. Sampai akhirnya di hari ketiga entah hari keempat saat itu, kondisi ini benar-benar tidak bisa dikondisikan oleh mereka. Dan terpaksa senior turun, termasuk saya. Saat itu saya merasa tidak memiliki ilmu apapun dan hanya bisa membacakan surat-surat pendek dan surat-surat yang saya bisa saja. Hingga akhirnya ketika mahasiswa baru tersebut mulai merajuk, merasa ketakutan karena merasa diikuti, di sanalah saya mulai membacakan beberapa surat pendek dan 7 kali saya membacakan surat Yasin. Hingga akhirnya alhamdulillah hal tersebut bisa diatasi. Setelah kami berhasil mengkondisikan kejadian tersebut, kami kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat karena hari sudah mulai malam. Dan kebetulan juga tanpa disengaja, saat itu mungkin pada pukul 11 malam, saya sendiri melihat sosok tinggi besar, berambut panjang, memiliki taring dan bermata besar, ada atau terlihat tepat di depan di atas tenda sejajar dengan pohon besar saat itu. Tapi saya tidak berani untuk menceritakan ini kepada teman-teman karena saya takut mereka merasa ketakutan juga. Hingga akhirnya saya menahan
supaya makhluk atau sosok tersebut tidak bisa mengendalikan diri saya. Hingga akhirnya alhamdulillah kami beristirahat dan keesokan harinya kami bisa pulang dengan selamat dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Tetapi tanpa diduga, mungkin sosok besar itu ikut di dalam diri saya. Hingga pas sampai di tempat tinggal saya, di kosan waktu itu, saya mengalami kerasukan. Dan saat itu disaksikan oleh satu orang teman saya dan ibu kos. Tapi karena merasakan panik, mereka memanggil orang yang bisa, mungkin saat itu ustadz. Dan alhamdulillah makhluk itu berhasil dikeluarkan. Dari sanalah saya berpikir untuk tidak melakukan hal yang sama karena saya merasa tidak memiliki ilmu apapun atau tidak memiliki bekal yang cukup untuk dapat mengendalikan kejadian tersebut.